Perempuan-perempuan mulia semuanya adalah perempuan-perempuan yang berilmu, ngerti ilmunya, dia faham menjalin hubungan sama Allah tuh mesti kayak gimana, faham nata hati mesti kayak gimana. Bahkan semakin kamu berilmu, semakin ngerti isinya Al-Quran, ilmu tersebut akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan dirimu itu. Kamu sebagai perempuan kalau berilmu, kamu bakalan jadi mulia teman-teman. Makanya jangan berhenti belajar. Belajar ya terus, gitu ya. Jika andai ilmu kamu tuh nggak bisa bikin kamu mulia dunia, sekurangnya kalau kamu terus saja menuntut ilmu agama, maka sekurangnya ilmu tersebut bisa bikin kamu mulia di akhirat nanti. Ada nih, ini salah satu cerita yang sering diceritakan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada dulu seorang perempuan tinggal di satu kampung. Dia tuh punya nama tapi orang lupa menamanya karena dia tuh seringnya dipanggilnya miskinah. Perempuan miskin. Emang beneran miskin? Adik-adik jangan difoto saya ya. Iya. Baik, sedikit sekalian saya mau, Ustazah kenapa sih nggak mau difoto? Saya itu belajar kepengen, masih baru kepengen dan masih baru belajar untuk jadi seperti yang disampaikan Sayyidah Fatimah tentang perempuan. Ini nih salah satu dari ilmu nih. Ya, Sayyidah Fatimah menyampaikan tentang sebaik-baik perempuan, an la tara rajulan wa la yarahar rajul, yang tidak dilihat laki-laki dan yang tidak melihat laki-laki. Masih jauh, tapi saya belajar untuk tidak dilihat sama laki-laki yang bukan mahram saya. Nah, kalau teman-teman foto, takutnya kan ntar fotonya kan dilihat sama suaminya, dilihat sama anaknya yang di HP tuh. Takutnya kemana-mana. Enggak kok Ustazah, nih HP saya pegang sendiri gitu. Cuman buat liatin doang kalau kangen sama Ustazah. Misalnya nih, ada yang alasannya begitu ya. Teman-teman saya sekalian, kau HP kamu tuh nasibnya kayak gimana? Takut hilang, ya kan? Takut dicuri orang, kita nggak paham gitu. Ya saya sih lagi nggak doain ya. Ya doain, tapi ya kalau itu terjadi gara-gara kamu foto saya ya terserah dah. Insya Allah enggak ya Bu ya. Jadi kayak begitu. Saya masih belajaran, masa teman-teman nggak mau bantuin saya yang sedang belajar mengamalkan ilmu saya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kembali kepada si miskinah tadi nih. Dia ini kerja, dia hidup sebatang kara, nggak punya suami, nggak punya anak, dan nggak punya saudara-saudara, semuanya udah meninggal. Dia hidup sebatang kara teman-teman. Kerjaan dia untuk menafkahi dirinya, dia adalah bekerja sebagai tukang ngambilin air di sumur. Jadi emang beneran miskin banget gitu si perempuan ini. Jadi dia tuh akan ambilin air di sumur terus dibawain ke rumahnya orang gitu ya, langganan dia, nanti dia dikasih uang gitu. Nah dari situ tuh dia makannya gitu. Ini perempuan mulia nih, nggak minta-minta, walaupun miskinnya kayak begitu, dia tetap kerja loh, tetap kerja ngambilin air di zaman tersebut ya. Nah cuman bedanya dia itu setiap kali dengar ada majelis di mana aja di dekat di area kampungnya dia ada ulama datang gitu kan, di masjid mana aja dia pasti hadir. Didengerin, biar kata di pojokan gitu, didengerin aja. Terus nanti itu habisnya didengerin, diamalkan dalam kehidupan dia dan diajarkan kepada siapapun aja yang dia temuin. Si miskinah ini nih, biar kata dia miskin
tapi dia erat sama ilmu. Jadi ntar tuh kalau lagi ngangkutin air tuh, dibawa air dari sumur ke rumahnya siapa gitu, dia ntar sambil cerita tuh sama temen-temennya gitu. Ini kan kita udah masuk bulan Rejab nih, jangan lupa yang katanya Ustadz kemarin tuh yang di masjid itu tuh. Katanya gini, kita kalau habis subuh sama habis maghrib selama bulan Rajab nih baca doa itu, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari sama 70 kali malam hari habis maghrib. Oh iya, untung kamu ingetin nih Miskinah, kalau nggak saya lupa. Tuh kan, sama itu lagi tuh bulan Rajab pokoknya banyak-banyakin puasa katanya. Dia selalu tuh ingetin tuh teman-temannya tuh, gitu kan, dia ceritain apaan kemarin tuh. Ada Ustazah Halimah tuh, saya hadir tuh di majelisnya, yang di Masjid Raya Bogor gitu kan, cerita Ummu Jamil, ya ampun. Apa yang dia terima dari ilmu, dia sampaikan kembali teman-teman sekalian, kepada siapapun aja yang dia temuin. Dia bukan perempuan berilmu tinggi gitu, bukan. Tapi dia amalkan setiap hal yang dia dengar dari para guru, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah. Dan dia mengamalkannya serta mengajarkannya kepada siapapun yang dia temui. Itu aja yang dia lakukan. Selebihnya semuanya sederhana, dan seperti yang teman-teman udah dengar tadi, dia adalah orang yang sangat miskin. Satu hari meninggal dunia dong. Satu waktu dia meninggal dunia. Habis dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian ada ulama di kampung itu, ada ustadz di kampung itu tuh, kiai di kampung itu, mimpiin dia. Tapi di mimpinya itu si Miskinah pakai baju yang sangat mewah sekali, bahkan pakai mahkota, udah kayak ratu. Tuh si Ummu Jamil jadi kayak begitu, gitu kan ya? Ini si Miskinah, masya Allah teman-teman saya sekalian, masya Allah, Miskinah kelihatan kaya raya, pakai sepatu bagus, pakai baju bagus, pakai perhiasan yang sangat indah, bahkan pakai mahkota. Dia jalan melenggak-lenggok Miskinah. Kemudian dalam mimpinya si kiai ini tadi nih, orang alim tadi ini, manggil dia gitu, ya Miskinah, ya Miskinah. Miskinahnya noleh sambil senyum, dia bilang begini, Zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Kemiskinan saya udah hilang, sekarang Allah gantikan saya dengan kekayaan yang paling besar. Wih, keren bener nih Miskinah. Kamu jalan kayak gitu Miskinah? Ya, inilah jalannya hamba yang dirahmati Allah di pelataran kedermawanannya. Wih, dia cakep. Dia bilang, dengan apa wahai Miskinah kamu dapetin kemuliaan seperti ini? Di alam barzah Miskinah jadi konglomerat. Dengan apa Miskinah kamu dapetin kemuliaan seperti ini? Kamu begitu berharga sekarang ini, dengan apa kamu mendapatkannya? Miskinah menjawab, bijulusi lima jalisi dzikr majalisi ta'lim wa ta'limi iyaha. Karena saya selalu duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian saya menyampaikannya kepada teman-teman saya. Saya nyampein sama orang lain. Itu ternyata yang membuat saya sekarang jadi perempuan yang mulia. Mudah-mudahan nih, itu juga bisa jadi orang yang selalu dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ya Bu ya, selalu dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu juga gitu, habis dengerin kajian gitu, pulang-pulang sampein Bu, pulang-pulang sampein, gitu kan? Makanya kalau di pengajian tuh jangan ngantuk, terus kok lupa-lupa gitu. Download aplikasi Radioku Bogor di Play Store.